Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menyembah dalam Kebenaran. Menyembah dalam kebenaran ini juga merupakan bagian dari perkataan Yesus kepada perempuan Samaria di dekat sumur Yakub. Konteksnya masih soal jawaban Yesus atas pertanyaan perempuan Samaria yang menanyakan tempat penyembahan yang benar, apakah di Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Seperti saya sudah jelaskan, kata menyembah adalah proskuneo yang bisa juga dimaknai dengan memuja atau beribadah. Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Juga sudah saya jelaskan bagaimana memaknai menyembah dalam roh. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran. Supaya lebih jelas, kita akan ingatkan dengan membaca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kebenaran dalam teks aslinya dipakai kata aletheia atau kebenaran oleh firman. Jadi, kalau dikatakan kita harus menyembah Dia dalam kebenaran, itu berarti hidup yang kita jalani sehari-hari harus sesuai firman. Firman Tuhan harus menguasai hidup kita. Padahal hidup kita dikendalikan oleh pikiran. Kan begitu, saudara? Maka mau tidak mau, pikiran kitalah yang harus dibaharui dan harus dibaharui oleh firman Allah. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah engkau berubah, mengalami pembaharuan di dalam pikiran. Harus diakui bahwa pikiran kita sudah tercemar oleh dosa. Pikiran kita banyak diwarisi oleh nilai-nilai yang sia-sia dari nenek moyang kita. Belum lagi latar belakang budaya kita juga ikut berpengaruh. Untuk itu diperlukan perjuangan, dan kita harus mengakui bahwa pembaruan pikiran oleh firman itu bukanlah sesuatu yang mudah dan instan bisa kita peroleh, tapi sebuah proses berkelanjutan seumur hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau menyembah Allah dalam kebenaran, kita mau tidak mau harus bersedia belajar firman. Kita harus sediakan waktu yang cukup untuk menggali dan menggumuli firman sampai kita benar-benar menemukan kebenaran dari Tuhan. Dalam hal inilah Roh Kudus akan menolong kita dengan memberikan hikmat dalam pikiran kita, sehingga kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu pun belum bisa dikatakan kita menyembah atau beribadah dalam kebenaran. Kebenaran, logos, itu harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Logos harus kita ubah menjadi rema. Rema adalah suara Tuhan. Nah, di sini dibutuhkan kepekaan, saudara, untuk mendengarnya. Dalam hal ini, Tuhan selalu akan sediakan berbagai peristiwa hidup di mana kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan firman yang sudah kita pelajari sampai mengerti itu.
barangkali kita akan dikecewakan, disakiti, difitnah, mengalami kegagalan, kehancuran dalam rumah tangga, kekerasan fisik, sakit penyakit, suami yang belum bertobat, istri yang menuntut, malapetaka, bencana, dan lain sebagainya. Bisa saja itu semua dijadikan Tuhan sarana untuk memperbarui pikiran kita, agar kita bisa hidup dalam kebenaran, bisa menyembah Dia dalam kebenaran. Itu pun tergantung respon atau sikap hati kita. Kalau kita memiliki respon yang benar atas penggarapan Allah, maka barulah kita bisa mempraktekkan firman itu. Contoh yang paling mudah ketika waktu itu terjadi pandemi, dan bahkan seperti kita tahu saudara, itu sampai sekarang juga belum bisa dikatakan selesai. Bisa saja dan sangat mungkin keadaan ini Tuhan pakai sebagai sarana agar kita bertobat dari materialistik kita dan berbalik lalu mencari Tuhan. Bagi yang peka, maka pasti akan menyadari bahwa sesungguhnya harta, kedudukan, jabatan atau apapun tidak bisa diandalkan dalam keadaan seperti ini. Kemudian akan mencari Tuhan. Nah, itu yang saya maksud memiliki kepekaan. Beda dengan orang yang tidak memiliki kepekaan, hidupnya pasti tidak berubah, sikapnya pasti sama, bahkan tidak sedikit dalam keadaan yang demikian meninggalkan Tuhan. Saudara, kalaupun kita sadar, kita bertobat, itu pun harus kita lakukan terus-menerus loh saudara. Bukan cuman atas satu peristiwa, kita harus memiliki sikap yang benar, tetapi terus-menerus dalam setiap peristiwa sampai menjadi irama hidup kita. Sampai respon atau sikap hati kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Dengan kata lain, firman itu sudah mengkarakter. Dengan kata lain, kita sudah mengalami perubahan kodrat. Kita tidak lagi matre, dan memang tidak bisa matre lagi. Karena fokus hidup kita, pandangan kita hanya kepada kekekalan, langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah yang menjadi pengharapan kita satu-satunya. Oleh sebab itu, kalau kita mau menyembah dalam kebenaran, kita harus berhati-hati atas setiap peristiwa yang kita alami. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Rema itu harus kita dapetin, bahwa sesungguhnya Allah sedang menggarap kita. Kita harus sadar akan hal itu. Semakin peka, respon kita akan semakin baik. Yang artinya, semakin banyak kita berlatih hidup dalam kebenaran. Itulah sejatinya yang dimaksud menyembah dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.